film ini judulnya Berebut Jenazah. Film ini memang seperti terdengarnya kayak film horor ya, tapi bukan. Ini film drama yang membahas soal agama. Drama religi. Bukan religi. Oh bukan. Bukan religi nggak sih? Ini drama religi nggak sih? Ya, bisa dibilang gitu mungkin. Tentang Naomi, seorang idol yang punya orang tua yang mamanya itu orang Jepang diperankan oleh Hanayuka Sang, dan punya bapak yang orang Indonesia diperankan oleh Om Wani Darmawan. Terus suatu hari Naomi meninggal. Terus kenapa judulnya Berebut Jenazah? Karena di sini dia seolah diperebutkan akan dimakamkan ikut ke agama siapa? Muslim atau Buddha? Iya. Kesulitan untuk membangun karakter masing-masing seperti apa mungkin dari Zani itu sendiri? Kesulitannya mungkin di sini lebih ke kita syuting pakai dua bahasa. Satu bahasa Indonesia, satu bahasa Jepang, dan itu kebanyakan adegan-adegan yang cukup intens ya. Dengan berbahasa Jepang, kita berdua pun kalau kesulitan untuk kita berdua lebih ke kita di sini membangun scene-scene romance itu, tapi dengan tidak ada sentuhan, nggak ada pelukan, tapi hanya dengan ngobrol aja. Itu yang bikin uniknya. Mungkin kurang lebih sama ya sebenarnya masalah aku di sini berperan sebagai Sojiro. Mungkin ya kesusahannya emang sama sih sebenarnya masalah bahasa, karena emang harus ngomong bahasa Indonesia dan Jepang, dan ada satu lagi sih karena aku juga di sini ada mungkin agama aku Islam dan aku harus ada adegan sholat dan gitu, jadi itu emang aku banyak nanya lah karena aku nggak mau salah ngelakuin hal itu gitu sih. Untuk speak bahasa Jepang sendiri memang ada gurunya yang bantu, coachnya atau seperti apa sih? Dan sempat salah-salah nggak sih mungkin? Kalau ada salah pasti banyak aja. Kenapa jadi? Iya emang aku salah banyak sih. Tapi kan ya kita di sini emang saling ngebantu ya, jadi dijagain sama translator asli orang Jepang yang bisa bahasa Inggris ya kebetulan. Iya, jadi kita ngomong ke bahasa Inggris. Dari bahasa Indonesia kita ubah ke bahasa Inggris. Kalau aku nanya dulu ke dia, ditranslatein lagi. Gitu. Gimana kerjasama lagi nih setelah kalau nggak salah terakhir film bareng itu 2022. Terus sekarang kerjasama bareng. Dari Falcon juga terakhir ya kita ya. Nah gimana nih Junior lagi? Kangen sih syuting sama Junior dengan ketengilan dia yang ngeselin setiap harinya. Bohong. Kali ini kita syuting di Jepang jauh dari keluarga, jadi setiap malam aku nangis. Soalnya Junior ngeselin. Enggak ada nih ngaco ini. Enggak. Seneng banget. Seneng. Kayak ketemu lagi sama sahabat lama. Syuting sambil liburan gitu ya. Jadi banyak ngobrol lah, kita banyak ngobrol gimana segala macam. Perkembangan hidup. Perubahan hidup. Gitu. Kalau untuk ceritanya sendiri mungkin ada kesulitan nggak sih memahami isi jalan ceritanya atau seperti apa, dan kenapa harus teman-teman ini nonton Berebut Jenazah? Kalau ada kesulitan untuk memahami cerita sih, kalau aku pribadi enggak ya, karena emang di skrip itu udah jelas banget semuanya, skripnya sangat-sangat mateng yang dibuat oleh Falcon, bener-bener udah kita tinggal memahami skripnya aja, pahamin dan baca itu kita udah paham, akhirnya kita aplikasikan aja. Dan untungnya juga sutradara kita Pak Daniel emang sangat-sangat perfeksionis, sangat bagus untuk ngedireknya, jadi kita juga nyaman dan gampang untuk memahami semua adegan gitu. Aku setuju sih, kesulitan itu banyak tapi terasa bisa kita lewatin dengan mudah karena dibantu dengan Mas Daniel yang sangat ngejaga kita, membantu kita untuk ngejaga karakter kita. Dengan tim-tim yang lainnya juga sebenarnya aku sangat apresiasi untuk tim kamera, semuanya kru kecil karena kita di luar negeri, tapi sangat kayak proper aja gitu ya, kayak enak aja syutingnya jadi berjalan lancar karena kehangatan timnya itu. Kenapa semua orang harus nonton Berebut Jenazah? Karena film ini film yang sangat unik, membahas dua agama tanpa merendahkan salah satunya ya, dan ada romansnya, drama keluarga gitu. Iya. Kemarin kan Junior sampai kedinginan ya tangan sampai. Kalau Jara sendiri syuting di Jepang seperti apa? Apa yang dirasakan? Lagi yang dirasakan apa gitu? Aku sinus, ingusnya beku. Gimana? Gitu tahu, tapi iya. Jadi mungkin lebih ke cuaca sih ya.
Kayak kemarin lu sempet nangis dahe. Oh, lebay banget. Enggak. Lebih ke tangan tuh jadi gendut-gendut karena beku. Jadi kita harus nyari heater, dan di sana kan masih tradisional karena kita syutingnya memang di Jepang, tapi dari Tokyo itu 7 jam perjalanan ke Fukushima. Jadi effort banget kita syuting ini. Makanya semoga nanti ketika tayang teman-teman nonton ya. Karena film ini kita jadi tahu sesuatu bayang yang unik yang kita itu sebenarnya nggak anget ya, tapi kalau kita gosok-gosok lama-lama jadi anget itu bayang itu sangat bermanfaat pokoknya itu bayang itulah. Dan kita masih kadang pakai api ngangetin badannya gitu, jadi pengalaman itu yang bikin seru. Ada perubahan mungkin dari fisik atau gaya dari kalian semua untuk karakter di masing-masing ini, apa yang dirubah untuk nemuin sosok? Kalau aku pribadi sih, saya ngomong aku ya, di sini aku ngomongnya emang bener-bener tone down banget, yang kayak saya bahasa anak-anak soft boy banget, yang anak baik-baik banget ngomongnya itu dengan nada pelan gitu, kayak harus bikin suaranya biar enak didengar gimana sih gitu. Kalau sekarang kan ngomongnya emang agak ya gitu deh. Ya tau lah, jujur cempreng ya. Maaf, itu kan jujur, nggak apa-apa. Ada yang dirubah kan dari segi penampilan atau gaya? Kalau gaya mungkin Naomi mirip ya sama Zara, karena dia kan idol juga ya. Nanti mungkin kalian akan lihat sedikit cuplikan-cuplikan idolnya Naomi itu. Nyanyi. Jadi Naomi sih deket sama aku, jadi nggak ngerubah, lumayan banyak. Berarti untuk sosok idol sendiri ada mungkin seperti kamu zamannya JKT? Bisa dibilang mirip-mirip lah. Ada nari-narinya sambil nyanyi gitu kayak. Ada kesulitan gak sih? Kan udah lama nih. Enggak lah, gak sulit. Itu mah udah jadi di alam bawah sadar, disuruh nari sekarang juga bisa. Coba dong. Lu jangan mancing. Salah. Coba dong. Enggak. Aku diajarin joget. Coba dong. Berarti masih lincah ya? Masih dong, masih. Aku kan dance juga sendiri. Pribadi memang aku suka dance. Jadi gak ada kesulitan jadi kayak emang Falcon memilih cast yang tepat gitu untuk milih dia. Kayaknya film ini gak bakal jadi kalau gak ada dia. Asik. Tumben lo kata gue bagus. Tumben gue muji lo kan. Untuk lawan mainnya sendiri ada kesulitan gak sih mungkin selain kalian berdua mungkin? Kita ketawa mulu, susahnya itu. Susahnya nahan ketawa sih. Nahan ketawa. Bercanda mulu dia ya. Lu. Ada nih satu adegan kita makan tanghulu. Ini kasih tahu lu tanghulu tuh apa? Tanghulu gua aja tadi lupa lu bilang tanghulu itu strawberry atau enggak kasih caramel buah-buahan. saus. Bukan yang dikasih Coklat. Dikasih gula yang jadi beku. Nah, itu udah pokoknya dah. Iya, bukan karamel kan. Tadi mau cerita apa? Iya, apa ya? Iya, aku lupa. Si Junior mah ya kan di. Oh iya, masalah Nah, itu adegan itu ya. Padahal nggak ada saljunya ya pada saat itu. Tapi anginnya kenceng banget, mungkin suhunya juga minus. Kita berdialog panjang sambil makan tanghulu. Aku nggak pakai sarung tangan. Terus selesai adegan itu nyangkut karena gulanya kesini terus dingin. Jadi gini aja gue sampai pulang. Jadi lepasnya pakai air anget. Gini, gitu. Saking dinginnya gitu. Saking dinginnya gitu. Jadi mungkin yang jadi tantangan tuh ya karena udara di sana sangat dingin yang nggak biasa bagi kita. Kadang ngomong juga geter gitu kan, nggak boleh gitu ya. Itu di kota Fukushima atau di mana biasanya? Kan tadi bilang view-nya kan bagus tuh, fotografi berarti kan emang dibikin sedetail bikin bagus. Kita fokus di sana sih, di Fukushima aja. Berarti gak ada kesulitan juga bangun chemistry ya karena udah pernah ketemu bareng gitu ya? Iya. Untungnya enggak sih, aman. Alhamdulillahnya. Karena udah berapa judul ya, 3 atau 4 ya lupa. Banyak lah. Jadi udah aman lah. Tinggal ngobrol lagi aja udah. Lo di set suka tadi berdebat kayak gitu juga? Oh iya, jelas. Tapi kalau ada debat tawa. ada aja lah, debat masalah karakter lah, debat apa, debat. Ada aja sih. Bukan karakter juga ada, debat-debatnya pokoknya. Kita lebih ke kesulitan kalau lagi ngafalin dialog berdua nih, aduh bercanda mulu, capek sama Junior karena pengen pulang ke Indonesia. Sama deh kalau gitu gue samain deh. Payah lu. Enggak. Tapi dengan adanya Junior aku sangat tenang di sana, ada yang jagain. Junior, ada kesulitan nggak sih? Ini kan bicara soal agama muslim ya, apalagi lu mengeluarkan dengan sholat segala macam, ada kesulitan nggak sih untuk deg-degan banget di adegan sholat. Bener, kalau ya kan namanya juga kita bicara agama. Bener, kalau kesulitan sih pasti ada aja. Emang itu untuk scene-scene yang sholat lah atau apa kayak gitu, itu emang aku banyak banget ngobrol dengan sutradara karena aku pengen tahu juga, aku nggak mau salah kan ngelakuin itu sakral banget kan. Ya, jadi emang banyak rehearsal, banyak pengakuan ulang lagi sampai emang bener-bener tepat, bagus gitu.
Selain sholat mungkin ada adegan doa juga atau seperti apa? Surprise. Surprise. Ngedalaminnya Nonton gimana? dulu aja nanti. Risetnya gimana tuh? Dan banyak ngobrol ya. Atau gimana? Enggak, kalau risetnya sih emang banyak ngobrol sama kru di sana aja, Ustaz. Krunya juga ada yang beberapa agama Islam, jadi ngobrol gitu sih. Dan emang kalau masalah dialog yang ngomongin masalah agama, emang udah jelas semuanya gitu loh. Udah tersusun rapi, jadi emang kita tinggal harus Nggak perlu ngapalin repot-repot dan ya. mendalami karakter aja gitu. Oke, syuting di Jepang dengan cuaca yang dingin segala macam, persiapannya sendiri seperti apa? Mungkin ada yang dibawakah yang memang harus menjaga stamina badan, apalagi kan memang udara itu. Persiapan. Mungkin Zara dari Indonesia bawa apa atau Junior bawa apa untuk mengantisipasi? HP, dompet, paspor. Obat sinus aku mungkin hanya itu sih yang paling penting untuk biar nggak jadi bindeng suaranya sepanjang syuting. Kalau aku Ventolin sih udah itu doang. Apa itu? Itu kayak obat asma gitu. Oh, asma. Jadi obat takutnya asma. kan soalnya karena dingin kan bisa kumat atau apa, jadi aku selalu bawa itu di tas itu aja sih. Always ya. Always. Kalau baju nggak bawa banyak, aku berpergian cuma bawa 1 koper kecil karena Iya, Junior disiapin kecil semuanya. Kalau Kalau aku sudah Olahnya nyiapin. banyak gitu atau enggak? Oleh-olehnya banyak. Pulang-pulang bawa 1 koper lagi. tapi enak, aku lagi syuting dia ada belanja dulu licik. Iya, lebih baik sih dia sih. Jalan. Dia jalan-jalan naik sepeda. Enak kayak liburan kita. Seru sih. Sambil liburan ya. Iya. Makasih Falcon. Terima kasih Falcon. Lagi yuk. Oke, karena